Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi. Saya akan mempresentasikan teorema Marriage dari buku Diestel dengan judul Graph Theory. Em, Sebelum ke teorema, ada beberapa definisi yang perlu dipahami. Salah satunya matching. Apa itu matching? Matching merupakan himpunan M yang berisikan sisi-sisi independen dari graf G. Lalu graf bipartit merupakan graf yang himpunan titiknya dapat dibagi menjadi dua himpunan. Ya, misalkan di sini AB, sehingga setiap sisinya itu menghubungkan satu titik di A dan B. Nah, M1 itu merupakan matching dengan ini. Dan juga M2 juga merupakan matching. Dan titik yang tidak bersisian dengan setiap sisi di matching itu disebut unmatched. Jadi contohnya di sini untuk M1, B2 itu merupakan titik unmatched. Lalu lintasan alternating. Alternating itu merupakan lintasan yang titik awalnya itu unmatched di A dan memuat sisi dari EM dan juga memuat sisi dari M. Nah, apa itu lintasan augmenting? Lintasan augmenting ini merupakan lintasan alternating yang titik akhirnya juga unmatched gitu. Jadi dua-duanya unmatched. Ya contohnya P ini merupakan lintasan alternating sekaligus augmenting. Ya kalau dipilih matchingnya itu ya seperti ini. Kalau dipilih matchingnya yang seperti sebelah kanan, ya tapi tetap terhubung ya misalkan ini ke sini gitu, maka lintasannya bahkan bukan lintasan alternating kan karena titik awalnya itu juga match, saya berada di matching gitu. Lalu kondisi marriage. Kondisi marriage ini merupakan kondisi di mana setiap himpunan bagian dari A itu memiliki ketetanggaan yang cukup di B. Yaitu untuk setiap himpunan bagian S di A, banyaknya himpunan S itu pasti lebih kecil sama dengan banyaknya banyak ketetangan dari S itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Graf ini bukan tidak memenuhi kondisi Marriott karena jika kita ambil A2, A3 sebagai S, maka NS-nya itu kita peroleh B3. Jadi kondisi Marriott-nya itu tidak terpenuhi. Nah, lalu teorema Marriott. Teorema Marriott ini bunyinya seperti ini. G membuat suatu matching dari A jika dan hanya jika jika dan hanya jika kondisi Marriott terpenuhi. Nah, pertama syarat perlu, yaitu diasumsikan G memuat suatu matching dari A, yaitu misalkan M. Misalkan A itu berisi A1 sampai AN dan B itu berisi B1 sampai BM. Karena G itu bipartit, maka M itu dapat berisikan ini himpunan ini. Ya karena kan bipartit itu kan menghubungkan setiap sisinya itu menghubungkan titik A dan titik B. Dan juga karena M itu matching. Jadi BMI itu tidak sama dengan MJ untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Nah, diambil sebarang S di A. Nah, jika ada titik AI0 di S, dan AI0 itu berinsidensi dengan sisi di M, dan juga dia mempunyai ketetanggaan yang lebih dari satu, ya jadi ada dua. Maka salah satunya itu AI0, BIM0 itu termuat di AI0 dan juga masuk di M. Nah, maka kondisi Marriott itu terpenuhi. Nah, lalu syarat cukup kebalikannya, misalkan diasumsikan kondisi Marriott terpenuhi. Nah, untuk itu kita akan buktikan sebarang lintasan alternating itu bakal menjadi lintasan augmenting. Nah, misalkan M itu merupakan sebarang matching dari G dan diambil titik unmatched A di A. Lalu misalkan A aksen itu merupakan himpunan bagian dari A, sedemikian sehingga setiap lintasan alternatif P dengan titik awal A itu terhadap M, nah itu memuat di A aksen. Contohnya ini yang di kasih persegi itu di A aksen. Dan juga misalkan B aksen itu merupakan himpunan titik penultimate dari lintasan P, subset B ya. Jadi penultimate itu adalah titik yang bertetangga dengan titik ujung dari lintasan dan juga bertetangga dengan lintasan
yang bukan titik ujung. Ya contohnya ini yang di lingkaran bulat, yang di lingkar. Diasumsikan sisi terakhir dari P berada di M. Maka A aksen sama dengan B aksen. Ya jika diasumsikan ini kan contohnya aja nih, jumlah A aksen sama dengan B aksen. Nah, karena kondisi Marriott terpenuhi, maka terdapat sisi yang menghubungkan V di A aksen dan gabungan A, ya, ke titik B di B aksen. Contohnya ya ini V-nya. Nah, lalu karena V itu di S, ya di S tadi A aksen gabung A, maka terdapat lintasan alternating Q dari A ke V. Ya, jadi dari A, misalkan A-nya itu di sini, dan V-nya itu tadi ke sini ya. Ya, jadi sehingga QVB merupakan lintasan alternating dari A ke B. Karena B itu berada di B, tapi bukan di B aksen. Dan Q itu memuat titik di B yang berada di B aksen, maka B itu tidak di Q. Ya. Nah, jadi jika B itu match, misalkan A0 B itu di matching M, maka QVB A0 itu menjadi lintasan alternating dan menyebabkan B di B aksen. Tetapi kan asumsi tadi B itu tidak di B aksen, maka B itu unmatched dan menyebabkan QVB itu merupakan lintasan augmenting. Nah, jadi sekian pembuktian teorema map Marriott versi pertama.